Halo Sobat Urtu PTN, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, aku Gracia Amara, mahasiswa berprestasi 2, lulusan terbaik ketiga, dan lulusan termuda Fakultas Psikologi UGM 2020 dengan masa studi 3 tahun 2 bulan 1 hari. Nah, selama ini banyak banget nih yang nanya ke aku, gimana sih Kak cara masuk psikologi UGM? Gimana pengalaman kuliah di psikologi UGM? Dan gimana caranya biar bisa berprestasi, banyak lomba tapi IP juga bagus. Nah, di sini aku akan jawab itu semua bersama Road to PTN. Dimulai dari masuk psikologi UGM. Psikologi UGM itu jurusan IPS dan aku berasal dari SMA jurusan IPA. Aku masuk psikologi UGM lewat jalur SNMPTN atau undangan. Dan psikologi UGM itu adalah satu-satunya pilihanku, alias aku nggak pilih mana-mana lagi selain psikologi UGM. Aku nggak menyarankan teman-teman untuk harus kayak gini ya, karena itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Tapi memang kalau mau lebih aman, mungkin ada baiknya untuk cari pilihan cadangan ya. Ngomong-ngomong soal SNMPTN nih, banyak juga yang nanya, gimana sih Kak caranya dapat SNMPTN? Nah, itu sendiri aku pun nggak tahu. Aku rasa juga nggak ada yang tahu. Seleksi utama emang dari nilai raport, tapi komponen apa aja yang diutamakan aku nggak tahu. Tapi memang selama 3 tahun aku sekolah SMA, aku selalu usaha untuk beri yang terbaik di semua mata pelajaran. Nggak memandang itu mata pelajaran yang dianggap penting atau nggak penting, karena bagiku semua mata pelajaran itu penting adanya. Dan beri yang terbaik itu nggak berarti harus ranking 1 ya, tapi cukup dengan punya sikap akademik yang baik, tidak meremehkan proses, mau terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Selain itu, seingat aku waktu daftar SNMPTN aku juga menyertakan beberapa sertifikat prestasi, tapi aku pun nggak tahu apakah itu menjadi pertimbangan atau enggak. Nah, terus soal menentukan mau kuliah apa, gimana sih caranya aku menjatuhkan pilihan untuk kuliah psikologi? Gini ceritanya, sejak sekolah aku emang suka ilmu manusia. Aku suka baca-baca buku kayak One Dimensional Man, Seks dan Revolusinya Sartre, dan semacamnya. Tapi di sisi lain aku juga suka biologi, aku suka faal. Jadi aku pengen kuliah di tempat yang merupakan pertemuan antara dua kutub kontinum ketertarikanku itu. Dan jadilah aku memilih psikologi. Nah, proses dari aku menyadari aku suka apa sampai pada akhirnya aku memutuskan aku mau kuliah apa, itu nggak akan aku ketahui kalau aku nggak kenal diriku sendiri dengan baik terlebih dahulu. Karena hanya dengan mengenal diri kita nih siapa dan seperti apa, kita baru bisa tahu hal apa sih yang pas buat kita dan hal apa yang nggak pas buat kita. Nah, mungkin bisa nih buat teman-teman yang masih bingung, bisa mulai refleksi kecil-kecilan. Aku nih sukanya apa sih? Aku nih mampunya apa sih? Nah, kalau diri sendiri belum tahu, bisa coba tanya ke orang di sekitar kamu. Misalnya keluarga atau teman atau guru atau siapapun yang sekiranya mengerti kamu. Siapa tahu mereka malah bisa melihat potensi yang dirimu sendiri gak sadarin. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai serba-serbi kehidupan kuliahku di psikologi UGM. Satu kata untuk itu, awesome. Awal-awal aku masuk kuliah, layaknya mahasiswa pada umumnya, aku juga sering dengar istilah mahasiswa aktivis, mahasiswa pemburu IP. Dengar stereotip kalau aktivis tuh banyak bergaul, banyak kegiatan, tapi nggak seberapa menganggap IPK penting. Nah, sedangkan kalau pemburu IP tuh ya udah mereka belajar doang demi dapat IP cum laude, tapi nggak ngelakuin apa-apa lainnya. Nah, ini nabrak logikaku banget. Buat aku, kalau bisa maksimalin potensi dalam segala hal, ya kenapa kita mesti mengkotak-kotakkan potensi kayak gitu sih? If we can get everything, then why we have to choose? Karena aku tuh selalu percaya, semakin luas potensi yang kita kembangin, semakin luas manfaat yang akan kita beri ke lingkungan juga. Jadi, singkat cerita, aku mengawali hari pertama kuliah dengan pemikiran, kalau udah lulus, terus ngapain?
Aku selalu mikir sekian langkah ke depan karena meskipun pada akhirnya nggak selalu sesuai yang dicita-citakan, tapi visi atau gambaran akan masa depan itulah yang akan mengarahkan apa yang kita lakuin sekarang. Nah, pada saat itu aku langsung kepikir kalau udah lulus S1 aku pengen ambil S2 terus jadi dosen dan psikolog. Tapi pada saat itu aku belum tahu secara spesifik mau fokus di bidang apa, karena di psikologi itu kan bidangnya ada beragam banget ya. Nah, pada saat itu yang aku lakukan adalah aku cari tahu profil dosen dan psikolog itu kayak gimana. Aku harus punya pengalaman atau track record yang kayak gimana sih buat jadi dosen dan psikolog. Nah, setelah aku mulai paham, aku kemudian mengambil aktivitas yang mengarahkanku ke sana, yang mengasah kemampuan berpikir kritis dan konseptualku. Seperti misalnya aku ikut lomba debat, cerdas cermat, karya tulis ilmiah, diplomasi, desain intervensi, bikin penelitian, konferensi, publikasi proceeding, jurnal, dan juga memperkuat teori dengan belajar sebaik-baiknya dan bikin target IP per semester. Nah, ini tentu beda orang beda ya, tapi kalau aku pribadi dulu bikin target IP di atas 3,75 per semesternya. Selain itu, penting juga untuk membangun koneksi, baik itu sama dosen, teman-teman yang sekiranya bisa bantu kita berkembang, atau pihak lain, misalnya kayak peneliti dan ya beragam lainnya ya. Nah, dari koneksi-koneksi itu, percaya deh, mata kita akan terbuka jauh lebih lebar akan berbagai kesempatan untuk berkembang. Oke, terus sedikit kembali buat melanjutin yang tadi ya. Tadi kan aku sempat bilang, aku di awal masuk tuh belum tahu mau fokus kerja di bidang apa. Nah, kurasa ini wajar banget dan kayaknya sih nyaris semua mahasiswa ngalamin ya. Dan aku sendiri cari jawab atas pertanyaanku ini selama kurang lebih 3 tahun masa perkuliahan. Jadi gak serta-merta aku tahu besok mau kerja di bidang apa, tapi itu semua butuh proses yang gak sebentar. Nah, terus gimana sih caranya untuk pada akhirnya aku bisa nentuin pengen kerja di bidang apa? Caranya adalah dengan eksplor pengalaman sebanyak mungkin. Misalnya aku tadi kan cerita aku ikut lomba-lomba. Nah, itu tuh aku nggak pernah mengkotak-kotakkan aku ikut lomba harus bidang klinis aja atau harus bidang organisasi aja atau apa. Tapi semua yang aku rasa aku mampu, aku ikutin. Bahkan lomba-lomba non-psikologi pun kalau aku rasa aku mampu aku ikutin ya aku ikutin gitu. Terus selain itu aku juga magang di bidang HRD. Tapi di sisi lain aku juga bikin riset tentang prejudice, bias kognitif, gelombang otak. Dan juga aku kerja di bidang psikometri dengan job desk membuat alat asesmen karyawan untuk beberapa perusahaan. Nah, ini tuh campur-campur banget bidang psikologinya. Karena apa? Karena aku emang asal ada pengalaman yang bisa aku ambil, ya aku ambil gitu untuk memperkaya diri. Kemudian aku juga pelajarin semua mata kuliah dengan optimal. Jadi bisa dibilang aku menguasai nyaris semua bidang di psikologi. Jadi dengan begitu aku benar-benar kenal bidang-bidang di psikologi itu kayak gimana aja. Dan pada akhirnya untuk aku menentukan pengen fokus di bidang apa itu pun juga lebih mudah. Nah, berkat itu sekarang aku kan udah lulus nih. Aku udah tahu aku mau ngapain. Aku mau ambil S2 profesi. Habis itu setelah lulus aku tetap mau jadi dosen dan psikolog. Tapi kali ini udah lebih spesifik ya, karena kan aku udah tahu mau ambil bidang apa. Bidang yang ingin aku tekuni yaitu forensik atau menjadi psikolog untuk menangani kasus-kasus hukum dari sisi psikologi. Aduh kak, kok kayaknya banyak banget ya kerjaannya. Gimana tuh caranya bagi waktu? Jangan khawatir, itu tidak sulit kok. Prinsipku adalah kerja keras, kerja cerdas. Caranya gimana? Yang pertama, susun prioritas. Kedua, ukur kemampuan diri. Pas gak sih kalau aku ngelakuin ini? Bedain antara malas dan emang gak pas. Jangan sampai kita maunya berkembang tapi malah jadi bumerang buat diri sendiri karena mungkin caranya atau jalannya yang gak pas. Ketiga, be balanced. Aku berusaha banget buat seimbang. Caranya adalah dengan bikin agenda. Jadi semua kegiatan itu tangible, terukur, terjadwal. Kapan main, kapan belajar, kapan kerja, kapan istirahat, kapan bantu orang tua.
Nah, misalnya kalau aku nih, nggak ada istilah aku belajar sambil main sosmed. Belajar tuh ya belajar, 100% belajar. Nggak perlu lama-lama, tapi yang penting fokus. Nah, setelah itu waktunya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Kemudian cara keempat adalah beri waktu dirimu sendiri untuk istirahat. Nggak apa-apa, tenang aja. Nggak semua hal harus kita kerjain dengan ritme cepat. Ada kalanya baik juga untuk pakai prinsip ketapel. Mundur beberapa langkah untuk kemudian melaju ribuan langkah. Pause dulu, perbanyak refleksi, evaluasi diri, recharge diri sendiri untuk kemudian melangkah lagi. Wow, udah banyak ya obrolan kita. Oke, mari kita sum up. Dari secuil pengalamanku ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa di-highlight dalam serba-serbi perkuliahan. Yang pertama adalah kenali dirimu dengan baik, supaya kamu juga bisa tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Yang kedua adalah maksimalkan segala potensi, jangan membatasi dirimu sendiri. Yang ketiga adalah berpikir sekian langkah ke depan. Keempat, explore segala kesempatan untuk berkembang. 5, kerja keras, kerja cerdas. Caranya gimana? Kayak yang tadi udah aku ceritain. Dan yang terakhir adalah sadari bahwa itu semua terjadi karena perkenan Tuhan. Karena aku percaya sebaik-baiknya rencana manusia, rencana Tuhanlah yang terbaik. Nah, sekian dulu ya dari aku. Terima kasih udah mau ngobrol bareng. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Namun sekali lagi harap diingat, semua kembali ke pribadi masing-masing. Ada banyak jalan menuju Roma. Jadi berproseslah terus dan tentuin jalan terbaik versi kalian sendiri. Sampai jumpa.